Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ferdi Agus Arianto dengan NIM T2019-7067. Di sini saya dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang apa itu fikih wakiyah yang bermazhab di era kekinian. Di sini saya akan menjelaskan tentang secara singkat lahirnya mazhab. Secara bahasa, mazhab memiliki dua pengertian, yaitu pertama, kata mazhab berasal dari kata zahaba yadhabu yang memiliki arti telah berjalan, telah berlalu, ataupun telah mati. Untuk pengertian kedua, yakni mempunyai suatu makna yang diikuti dalam berbagai masalah yang disebabkan adanya pemikiran. Oleh karena itu, mazhab berarti yang diikuti ataupun dijadikan pedoman ataupun metode dalam mengikuti suatu hukum fikih. Untuk cara istilah, mazhab adalah hasil ijtihad seorang imam ataupun mujtahid tentang hukum suatu masalah ataupun tentang kaidah-kaidah agama Islam. Dengan demikian, pengertian mazhab adalah mengikuti hasil ijtihad seorang imam tentang hukum ataupun masalah tentang kaidah istinbatnya. Untuk secara umum, proses lahirnya mazhab yang paling utama adalah faktor usaha para pengikut ataupun murid awalnya yang menyebarkan dan juga menanamkan pendapat para imam mereka kepada masyarakat di sekitar, dan juga disebabkan oleh adanya pembukuan pendapat para imam mazhab sehingga memudahkan untuk menyebarkan pendapat tersebut di dalam kalangan masyarakat. Perkembangan mazhab selain didukung oleh para fuqaha serta para pengikut mereka juga mendapat pengaruh dukungan dari penguasaan politik, di mana pada mazhab Hanafi mulai berkembang pada masa Abu Yusuf, murid Abu Hanifah diangkat. Ketika itu, murid Abu Hanifah diangkat menjadi qadhi dalam pemerintahan 3 khalifah Abbasiyah. Secara umum, tiap-tiap mazhab memiliki ciri khas yang tersendiri karena para pembinanya ataupun imamnya berbeda pendapat dalam menggunakan metode penggalian hukum, tetapi hukum asalnya masih berpegang kepada Al-Quran dan As-Sunnah Nabi. Mazhab fikih sebagai produk pemikiran. Mazhab secara etimologi berarti jalan dan tempat untuk pergi. Kemudian di dalam kalangan fuqaha menjadi istilah yang umum dipakai untuk menyebut suatu pendapat yang dipegang dan diamalkan oleh ulama tertentu dalam hukum-hukum ijtihad. Sesuai dengan makna dasarnya, para pakar syariah mendefinisikan mazhab sebagai sekumpulan pemikiran mujtahid di bidang hukum-hukum syariat yang digali dengan menggunakan dalil-dalil yang tafsil, kaidah-kaidah dan usul, serta memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lainnya, lalu dijadikan sebagai satu kesatuan. Untuk hukum bermazhab dalam fikih, ulama usul mempunyai perbedaan pendapat mengenai hukum mengikuti salah satu mazhab dalam fikih ataupun bermazhab. Secara singkat, pendapat mereka dapat dibagi menjadi 3. Untuk yang pertama, sebagian ulama mewajibkan umat Islam untuk mengikuti mazhab tertentu karena adanya keyakinan bahwa mazhab tertentu adalah benar, maka wajib mengikuti kebenaran yang diyakini. Di sini kita pahami bahwa umat Islam diwajibkan untuk mengikuti mazhab yang sudah ada. Ada 4 mazhab yang terkenal pada saat ini, maka di situ umat Islam harus meyakini dan juga mengikuti salah satu mazhab di antara beliau. Untuk yang kedua, mayoritas ulama usuliyin tidak mewajibkan mengikuti atau taklid mazhab tertentu dalam menentukan hukum suatu permasalahan, tetapi diperbolehkan mengikuti ulama siapapun yang mereka kehendaki ataupun mereka yakini fatwa agama Islam yang dimilikinya. Apabila seorang mengikuti mazhab imam tertentu seperti Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan imam mazhab yang lainnya, maka tidak wajib untuk mengikuti pendapat yang lain, tapi diperbolehkan untuk berpindah mazhab dalam permasalahan tertentu. Di dalam hal itu,
kita bisa memahami bahwa kita tidak boleh mengikuti mazhab lebih dari satu dalam satu waktu ataupun satu hukum. Kita diperbolehkan berpindah mazhab, tetapi yang dimaksud berpindah mazhab yaitu apabila kita ambil contoh saja dalam kehidupan kali ini kita memakai imam mazhab Syafi'i, tetapi kalau kita melakukan tawaf ataupun haji dalam melaksanakan tawaf, kita tidak bisa melaksanakan imam Syafi'i. Contoh batalan wudhu, kita menyentuh lawan jenis kita sudah dianggap batal lah, sedangkan di dalam tawaf itu banyak umat Islam yang lawan jenis dan bersentuhan, maka kita dianjurkan untuk mengikuti mazhab yang lain. Alasan pendapat kedua ini karena tidak ada kewajiban selain yang diwajibkan Allah dan Rasulnya, sementara Allah dan Rasulnya tidak mewajibkan kepada umat Islam untuk bermazhab, tetapi Allah hanya memerintahkan umat Islam untuk mengikuti ulama dan menanyakan kepada mereka mengenai hal-hal yang tidak diketahui dalam agama Islam. Demikian itu yang bisa saya jelaskan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yang satunya. Dari saya kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yolanda Eka Putri, NIM T2019-7051 dari kelas Matematika 2. Di sini saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari teman saya mengenai hukum bermadhab di era kekinian. Oke, langsung saja. Sebelumnya saya akan melanjutkan penjelasan tentang hukum bermadhab di era kekinian. Hukum bermadhab di era kekinian yang ketiga adalah menurut Al-Amidi dan Kamal Ibnu Al-Hammam, apabila seseorang dalam memutuskan suatu permasalahan mengamalkan sesuatu atau mengikuti madhab tertentu, maka tidak diperbolehkan orang tersebut untuk berpindah madhab. Ulama lain yang berpendapat demikian adalah Al-Mansur Billah, Syekh Al-Hasan Ibnu Muhammad, dan Syekh Ibnu Muhammad. Bermadhab dengan tanpa mengetahui dasar-dasar atau argumentasi sesuatu putusan hukum imam madhab itu disebut dengan taklid. Berkaitan dengan bermadhab atau taklid kepada ulama atau mujtahid tertentu memang tidak diatur di dalam nas, sebagaimana yang dikatakan oleh Sa'id Ramadan Al-Buti dalam kitabnya, yaitu Al-Madhabiyah Akhtar Bid'atin Tuhaddid Al-Syari'ah Al-Islamiyah, menyatakan bahwa tidak ada nas yang mengatur tentang taklid, namun taklid tersebut tetap disyariatkan dan ditetapkan. Selain itu, bagi orang yang bertaklid berhak dan boleh untuk mengikuti madhab tertentu. Pembahasan selanjutnya adalah tentang bermadhab secara manhaji. Bermadhab selama ini sering diartikan dengan mengikuti salah satu ulama dalam hal melaksanakan ajaran Islam, terutama dalam tatanan fikih, baik itu fikih ibadah, fikih munakahat, fikih mawarith, dan lain sebagainya. Ulama yang dikategorikan sebagai ulama mazhab yang paling masyhur di antara umat Islam yaitu Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, dan Imam Hambali. Di kalangan umat Islam, khususnya di Indonesia, bermadhab sering diikuti dengan tidak adanya pengetahuan yang memadai tentang argumen untuk mengikuti suatu pendapat imam madhab tersebut, sehingga bermadhab sangat diidentikan dengan taklid buta. Bermadhab berdasarkan arti demikian berarti hanya mengikuti produk pemikiran ulama madhab tersebut karena dianggap sudah mapan, sudah mampu untuk menjawab
persoalan-persoalan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Namun, seiring berkembangnya zaman dan pola hidup masyarakat, ternyata produk pemikiran ulama madhab yang terangkum dalam fikih madhab seringkali belum mumpuni atau belum mencangkup semua permasalahan-permasalahan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Padahal usul fiqh dan fikih sudah seharusnya berkembang dan menghadapi realitas kehidupan modern tersebut. Dalam keadaan semacam ini, yang terjadi selanjutnya adalah seseorang keluar dari frame madhab yang diikutinya untuk mencari madhab atau pendapat lain yang dianggapnya dapat menjawab persoalan tersebut. Atau bahkan ada yang mengklaim untuk melakukan ijtihad sendiri. Nah, bermadhab secara manhaji atau metodologis yaitu menyelesaikan masalah hukum dengan mengikuti jalan pikiran dan kaidah penetapan hukum yang telah disusun oleh imam madhab. Nah, prosedur operasionalnya metode manhaji ini adalah dengan mempraktekkan qawaid usul fiqh atau kaidah-kaidah usul fiqh dan qawaid fikih atau kaidah-kaidah fikih. Dapat dilihat dari sisi pengembangan teoritis dalam metode berijtihad, munculnya penegasan secara teoritis dalam hal metode dan prosedur penggalian hukum. Metode manhaji merupakan suatu perkembangan yang ideal karena konsekuensi penggunaan metode ini harus mengacu pada metode penggalian hukum madhab 4 secara komprehensif dengan memperhatikan ragam dan hierarkinya. Akan tetapi itu saja tidak cukup, karena baik kaidah fikih maupun usul fiqh dalam batas tertentu akan tidak mampu memecahkan persoalan-persoalan yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karenanya, untuk mengambil dan menggunakan metode imam madhab tentunya diperlukan, karena merekalah para mujtahid mutlak mustakil yang telah menghasilkan kaidah usuliyah dan kaidah fikih sebagai dasar pembangunan dan pengembangan fikih mereka. Mereka telah mampu membuat metodologi penemuan dan penentuan hukum yang cukup mapan dan telah terbukti dapat membentuk fikih secara sistematis. Pembahasan selanjutnya adalah tentang tujuan mempelajari perbandingan madhab. Dalam bermadhab untuk kehidupan sehari-hari ada beberapa tujuan yang hendak dicapai dalam mempelajari dan meyakini perbandingan madhab, yaitu ada tujuan secara praktis dan tujuan secara akademis. Yang pertama adalah tujuan secara praktis, yaitu tujuan yang dapat dirasakan baik oleh muqarrin atau pelaku perbandingan dan juga dapat dirasakan oleh masyarakat umum. Tujuan tersebut diantaranya 1. Untuk menimbulkan rasa saling menghormati dan toleransi dengan yang berbeda pendapat. Ini menandakan bahwa Islam menghargai kebebasan menyatakan pendapat. Yang kedua, dapat mendekatkan berbagai madhab di satu pihak, sehingga perpecahan umat Islam dapat dihindarkan. Dan jurang perbedaan pun dapat diperkecil sehingga terjalin persaudaraan Islam. Yang ketiga, memberikan kesadaran kepada masyarakat bahwa perbedaan adalah sunnatullah yang tidak dapat dihindarkan dimanapun dan kapanpun kita berada. Yang keempat, dapat menimbulkan rasa puas dalam mengamalkan suatu hukum sebagai hasil dari berbagai pendapat imam madhab. Yang kelima, dapat menenteramkan jiwa karena membandingkan adalah jalan yang mudah untuk
mengetahui cara-cara para imam dalam menentukan hukum. Nah, tujuan yang kedua adalah tujuan secara akademis, yaitu sebagai tujuan yang syarat dengan unsur-unsur ilmiah. Di antaranya, yang pertama, untuk mengetahui pendapat, konsep teori dasar, akhlak, kaidah, metode, teknis ataupun pendekatan yang digunakan oleh tiap-tiap imam madhab fikih dalam mengenali hukum Islam dan menetapkan hukumnya. Yang kedua, untuk mengetahui betapa luasnya pemahaman ilmu fikih dan beberapa kayanya khazanah hukum Islam yang diwariskan oleh para imam madhab hampir tidak bisa dihindari, baik itu langsung ataupun tidak langsung sebagai konsep perbandingan madhab. Mungkin sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.